Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya, yaitu UAS Enterprise Resource Planning. Yang pertama, berikan contoh pre-sales activity. Contoh pre-sales activity itu ada dua, yaitu ada seperti penjualan tiket konser, dan yang kedua adalah melalui kontak dengan pelanggan melalui teks, yaitu SMS atau chat, panggilan telepon, email, maupun bertatap muka secara langsung. Lalu yang selanjutnya tentang product planning pada SAP ERP. Production planning, perencanaan dan pengendalian produksi terdiri dari dua perencanaan dan eksekusi yang jelas. Yang pertama ada planning. Perencanaan produksi umumnya dilakukan dari rencana penjualan yang dianggarkan. Perencanaan didasarkan pada rencana penjualan untuk memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan siklus produksi. Permintaan untuk produk dimasukkan melalui manajemen permintaan dalam bentuk kebutuhan independen yang direncanakan. Data ini dari manajemen permintaan menjadi masukan untuk perencanaan kebutuhan material atau MRP. MRP memeriksa ketersediaan berbagai bahan baku yang digunakan untuk produksi pada tahap yang berbeda menggunakan data induk seperti bill of material dan stock plan saat ini tersedia. Lalu execution. Plan order ini dikonversi ke proses order dan dijadwalkan sesuai waktu. Production order dikeluarkan oleh pengawas produksi dari shop floor dan pemeriksaan ketersediaan material juga dapat dilakukan untuk memeriksa apakah ada komponen yang hilang. Produksi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dipertahankan dalam routing, di mana data master seperti work center disebutkan terhadap setiap operasi dalam routing. Setelah produksi selesai, konfirmasi order dieksekusi dan pergerakan barang untuk konsumsi bahan dan tanda terima barang diposting terhadap order. Oleh karena itu, order merupakan status deliver dan material diterima ke lokasi penyimpanan yang diinginkan. Yang selanjutnya, nomor 3, ada perbedaan tentang discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Yang pertama ada discrete manufacturing, yaitu umumnya produk terdiri dari komponen yang bisa dihitung dan disentuh. Sedangkan proses manufacturing produksi menggunakan formula atau resep. Nah, selanjutnya ada produk discrete manufacturing, yaitu produknya masih bisa dipisah atau dibongkar setelah produksi. Sedangkan repetitive manufacturing, produk tidak bisa dipisah-pisah kembali menjadi raw material setelah produksi. Discrete manufacturing menggunakan bill of material. Kalau repetitive manufacturing menggunakan formula atau resep. Discrete manufacturing tidak merubah volume atau massa jenis, sedangkan repetitive manufacturing volume, kepadatan, massa, bentuk fisik bisa berubah. Yang selanjutnya tentang production activity control. Yang biasa disebut production activity control, yang biasa disebut juga dengan kontrol rantai produksi, yaitu membuat perencanaan aktivasi untuk melaporkan hasil operasi dan meninjau kembali rencana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kegiatan utama dari production activity control yaitu yang pertama mengeluarkan work order atau WO ke shop floor untuk pelaksanaan produksi.
Yang kedua ada melakukan kontrol terhadap work order dan memastikan pekerjaan diselesaikan. Yang ketiga ada menangani rencana detail follow order pada kegiatan produksi sesuai rencana serta mengendalikan pekerjaan dalam proses sampai selesai. Yang keempat adalah mengelola kegiatan dari waktu-waktu dan memberikan dukungan bila diperlukan. Yang kelima, gambarkan flow proses yang terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Oke. Alur rekrutmen yang pertama, menganalisa kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan. Beban kerja meningkat menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembang sumber daya manusia. Memantau proses, mengklarifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Lalu yang ketiga, pasang lowongan. Nah, tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat yaitu memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembang SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Dan yang terakhir adalah memilih kandidat yang cocok dan memberikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian menyiapkan penawaran tentang kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Menyiapkan surat pemberitahuan, ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ciri ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata para pencari pekerjaan. Sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.